Setelah mempelajari enzim, selanjutnya kita akan mempelajari proses metabolisme. Proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pertama, kita akan mempelajari katabolisme. Katabolisme yaitu proses pembentukan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Katabolisme terbagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob, atau disebut juga dengan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob berarti menggunakan oksigen. Terdapat 4 tahapan pada respirasi aerob, yaitu glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Lalu, bagaimanakah mekanisme dari respirasi aerob tersebut? Awalnya, makanan dari mulut mengandung gula menuju lambung akan diserap oleh usus halus. Di dalam usus halus tersebut akan terjadi pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian, glukosa tersebut dibawa oleh darah menuju sel-sel. Glukosa akan memasuki organ sel melalui membran sel. Nama lain membran sel adalah glukosa transport, yaitu pintu masuk glukosa pada organ sel. Setelah melewati membran sel, glukosa menuju sitosol. Sitosol berupa cairan organel. Pada sitosol terdapat organel-organel sel, salah satunya adalah mitokondria. Ketika glukosa sudah memasuki bagian sitosol, proses tersebut merupakan tahap awal dari proses respirasi aerob, yaitu glikolisis. Kemudian, untuk tahap respirasi aerob berikutnya adalah dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron yang terjadi pada organel mitokondria. Tahap glikolisis pada sitosol melibatkan senyawa glukosa. Glukosa memiliki rumus C6H12O6 yang berarti memiliki jumlah 6 karbon, 12 hidrogen, dan 6 oksigen. Pada animasi, digambarkan 6 bulatan berwarna biru menggambarkan jumlah 6 karbon. Bentuk persegi 6 samping kanan merupakan struktur senyawa dari glukosa. Unsur atom karbon pada persegi 6 tidak dituliskan karena unsur karbon membentuk kerangka dari unsur glukosa, yaitu persegi 5 atau disebut dengan garis struktur. Struktur karbon nomor 1 berikatan dengan atom oksigen ditunjukkan pada garis miring kanan atas. Karbon nomor 2 berikatan dengan unsur H dan OH pada garis miring kanan bawah. Karbon nomor 3 berikatan dengan unsur OH pada garis lurus bawah. Karbon nomor 4 berikatan dengan unsur O dan H pada garis miring kiri bawah. Karbon nomor 5 berikatan dengan unsur O dan H pada garis miring atas, dan karbon nomor 6 berikatan dengan unsur CH2OH pada garis lurus atas. Berikutnya, penjelasan tahapan-tahapan pada proses glikolisis. Tahap pertama pada glikolisis dinamakan fosforilasi yang dikatalisasi oleh enzim heksokinase. Proses fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat atau dengan lambang P pada senyawa glukosa. Satu unsur hidrogen dilepaskan dan digantikan oleh gugus fosfat. Unsur hidrogen yang dilepaskan pada struktur karbon nomor 6. Gugus fosfat didapatkan dari ATP yang melepaskan satu fosfat sehingga tersisa 2 fosfat, disingkat dengan ADP, yaitu adenin difosfat. Jadi pada proses fosforilasi menggunakan ATP. Hasil dari fosforilasi yang dikatalisasi oleh enzim heksokinase adalah glukosa 6-fosfat. Pada gambar animasi ditunjukkan dengan bulatan 6 berwarna biru adalah karbon dan warna coklat adalah fosfat. Pada tahap ini, fosfat berikatan pada gugus atom karbon nomor 6.
Tahap kedua glikolisis adalah isomerisasi yang dikatalisasi oleh enzim fosfoglukoisomerase. Isomerase memiliki rumus senyawa yang sama, namun rumus struktur mengalami perubahan. Perubahan struktur senyawa yaitu atom oksigen berikatan dengan 4 karbon dan sisa dari 2 karbon berikatan dengan karbon nomor 1 dan karbon nomor 5. Hasil dari tahap kedua glikolisis ini yaitu dari senyawa glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi oleh enzim fosfoglukoisomer menjadi fruktosa 6-bifosfat yang memiliki kesamaan atom fosfat berikatan dengan atom karbon nomor 6. Bulatan kuning menggambarkan fosfat yang berikatan pada karbon nomor 6. Tahap ketiga dari glikolisis adalah fosforilasi. Fosforilasi yaitu penambahan fosfat menggunakan ATP yang dikatalisasi oleh enzim fosfofruktokinase. Fosfat yang ditambahkan akan berikatan dengan atom karbon nomor 1 sehingga dihasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Yang artinya 2 fosfat tersebut akan berikatan dengan atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 6. Tahap keempat dari glikolisis yaitu proses lisis atau pemecahan yang dikatalisasi oleh enzim aldolase. Fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menjadi 3 karbon sehingga terbentuk 2 gula senyawa yaitu dehidroksiaseton dan gliseraldehida 3-fosfat. 2 senyawa gula memiliki rumus kimia sama namun struktur senyawa berbeda. Kedua senyawa bersifat reversibel yang dikatalisasi oleh enzim isomerase. Enzim isomerase menyebabkan senyawa dehidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan sebaliknya. Untuk melanjutkan proses glikolisis berikutnya menggunakan gliseraldehida 3-fosfat. Tahap kelima glikolisis terjadi 2 proses yaitu oksidasi dan fosforilasi yang dikatalisasi oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Sebelum memasuki penjelasan tahap kelima glikolisis, kita meninjau ulang proses sebelumnya yaitu proses pemecahan atau lisis di mana pada proses lisis memiliki hasil produk dehidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Tahap kelima glikolisis menggunakan gliseraldehida 3-fosfat. Pada animasi akan menjelaskan proses 2 senyawa gliseraldehida sehingga di akhir proses glikolisis hasil produk dikalikan 2. Oksidasi memiliki pengertian yaitu pengikatan oksigen dan pengurangan elektron. Pada tahap oksidasi ini, gliseraldehida 3-fosfat akan melepaskan atom H, kemudian berikatan dengan NAD sehingga menjadi NADH. Oksigen akan bergabung pada struktur gliseraldehida 3-fosfat pada atom nomor 1. Karena substrat terdiri dari 2 gliseraldehida 3-fosfat, maka pada tahap ini menghasilkan produk 2 NADH. Selanjutnya tahap fosforilasi yaitu penambahan fosfat pada gliseraldehida 3-fosfat yang berasal dari sitosul. Biasanya, proses fosforilasi menggunakan fosfat dari transport elektron ATP. Namun,
Pada tahap fosforilasi ini menggunakan elektron fosfat dari sitosol. Kemudian, fosfat akan berikatan dengan karbon nomor 1 yang telah teroksidasi dengan penggabungan atom oksigen atau O. Sehingga hasil dari glikolisis tahap kelima ini adalah 1,3 bifosfogliserat. Berikutnya, tahap ke-6 terjadi transfer fosfat, yaitu fosfat berikatan dengan rantai karbon nomor 1 ditransfer pada ADP atau adenosin difosfat yang memiliki 2 fosfat sehingga menjadi ATP, yaitu adenosin trifosfat. Transfer fosfat dikatalisasi oleh enzim fosfoglycokinase dan hasil dari langkah ke-6 ini adalah 3 fosfogliserat. Tahap ke-7 glikolisis terjadi proses isomerisasi relokasi fosfat yang dikatalisasi oleh enzim fosfogliseromutase. Isomerase berarti memiliki rumus senyawa sama, namun rumus struktur berbeda. Pada isomer glikolisis tahap ke-7, rumus senyawa tidak berubah, namun struktur senyawa mengalami perubahan dengan adanya pindahnya fosfat. Pada tahap ini terjadi relokasi fosfat pada rantai atom karbon nomor 3 pindah pada rantai atom karbon nomor 2. Kemudian hidrogen akan pindah berikatan dengan atom oksigen pada rantai karbon nomor 3. Hasil akhir dari tahap ke-7 glikolisis adalah 2 fosfogliserat. Tahap ke-8 glikolisis adalah dehidrasi yang dikatalisasi oleh enzim enolase. Dehidrasi berarti pelepasan atom air atau H2O. Pada tahap ini, 2 fosfogliserat dikatalisasi oleh enolase akan melepaskan atom hidrogen atau H pada rantai atom nomor 2 dan gugus hidroksil atau OH pada rantai atom nomor 3. Kemudian, kedua atom hidrogen dan gugus hidroksil akan berikatan dalam bentuk H2O atau air yang akan dilepaskan. Hasil akhir senyawa dari proses dehidrasi adalah fosfophenol purfat. Tahap ke-9 dari proses glikolisis adalah transfer gugus fosfat. Fosfophenol purfat mentransfer gugus fosfat yang dikatalisasi enzim purfat kinase untuk menghasilkan purfat. Mekanisme transfer fosfat yaitu fosfophenol purfat akan melepaskan gugus fosfat pada rantai atom karbon nomor 2. Fosfat dilepaskan dan ditransfer pada ADP dan kemudian membentuk ATP. Maka, tahap ke-9 ini merupakan tahap akhir dari proses glikolisis dengan hasil akhir 2 asam purfat. Selanjutnya, review hasil akhir glikolisis adalah 2 asam purfat yang akan digunakan pada proses berikutnya, 2 ATP, 2 H2O atau air, dan 2 NADH.